Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Tentunya selamat berjumpa kembali di PJJ Online di pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, ayah, mama semuanya dalam keadaan selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, di pagi hari ini PJJ Online kita berkaitan dengan pembelajaran ketiga. Oleh karena itu, mohon semuanya mempersiapkan diri untuk segera mengikuti pembelajaran ini. Baik, kita sambut pelajaran kita di pagi hari ini. Mensyukuri karunia Tuhan berupa tarian tradisional. Tarian tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang patut kita lestarikan. Mempelajari tarian tradisional dan melestarikannya adalah bentuk rasa syukur terhadap Tuhan berupa kebudayaan tersebut. Ayo kita mengamati. Beberapa tari tradisional membutuhkan teriakan pemainnya seperti tari kecak. Bila jumlah penarinya banyak, tentu banyak pula suara yang kita dengar. Tari kecak biasa disajikan di ruang terbuka. Teriakan pada tari kecak dengan teriakan kamu di dalam rumah tentu berbeda, bukan? Ayo kita belajar pemantulan dan penerapan bunyi. Apakah bunyi yang dihasilkan dari ruang terbuka sama dengan bunyi di ruang tertutup? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukanlah kegiatan seperti pada gambar di video ini. Apakah sama bunyi yang dihasilkan pada dua gambar di samping? Walaupun kedua anak pada gambar tersebut berteriak sekeras-kerasnya, bunyi yang dihasilkan tidak sama. Hal ini disebabkan perbedaan antara jarak dinding pemantul. Berdasarkan jarak antar dinding pantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. Pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Pada saat kamu bernyanyi di kamar mandi, suaramu terdengar lebih keras dan enak didengar daripada kamu bernyanyi di ruang yang luas dan terbuka. Suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara musik di ruangan terbuka. Mengapa dapat terjadi demikian? Pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Yang kedua, gaung atau keredam. Ketika kamu berbicara di dalam sebuah gedung yang besar, dinding gedung ini akan memantulkan suaramu. Biasanya, selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil, sehingga bunyi pantul ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Pemantulan bunyi yang seperti ini dinamakan gaung atau keredam. Yang berikutnya adalah gema. Jika dinding pemantul sangat berjauhan, bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Kejadian ini disebut gema. Terjadinya gema hampir sama dengan gaung, yaitu terjadi karena pantulan bunyi. Namun, gema hanya terjadi jika sumber bunyi dan dinding pemantulnya jaraknya jauh. Lebih jauh daripada jarak sumber bunyi dan pemantul pada gaung. Misalnya, jika kamu berteriak di depan dinding tebing yang tinggi, suaramu seolah-olah ada yang mengikuti. Setelah selesai diucapkan, hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat. Berikutnya kita akan mempelajari penyerapan bunyi. Gaung dan keredam sangat merugikan karena menghasilkan bunyi yang tidak jelas. Untuk menghindari peristiwa ini, gedung-gedung yang mempunyai ruangan besar seperti aula telah dirancang supaya tidak terjadi gaung. Upaya ini dapat dilakukan dengan melapisi dinding dengan bahan yang bersifat tidak memantul bunyi atau dilapisi oleh zat kedap atau peredam suara. Peredam bunyi adalah bahan-bahan yang permukaannya lunak dan empuk. Contohnya, bahan peredam bunyi adalah karet, karpet, gabus, kapas, dan wol. Itulah sebabnya
Suara dari gedung pertunjukan musik dan gedung bioskop tidak terdengar sampai keluar ruangan. Ruangan yang tidak menghasilkan gaung sering disebut dengan ruangan yang mempunyai akustik bagus. Selain melapisi dinding dengan zat kedap suara, struktur bangunannya pun dibuat khusus. Dinding dan langit-langit ini tidak dibuat rata, tetapi ada bagian yang cembung. Hal ini dimaksudkan agar bunyi yang mengenai dinding tersebut dipantulkan tidak teratur, sehingga pada akhirnya gelombang pantul ini tidak dapat terdengar. Baik, ini saja anak-anak sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Endang berharap semuanya tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tugas kamu hari ini adalah ayo menulis halaman 131, memahami gema dan gaung. Kemudian tugas yang kedua adalah ayo berlatih memahami alasan pemakaian zat kedap suara yang ada di halaman 132. Dan ayo berdiskusi nomor 1 sampai dengan nomor 5 sama di halaman 132. Jangan lupa tugas dan jawabannya di-share di nomor 0858 837 83797. Kemudian jangan lupa juga like, komen, dan subscribe videonya. Demikian, Pak Endang berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah Kota Tangerang. Jangan lupa selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.